Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syamsul Marif, dan yang kedua Risalatun Nisa, yang ketiga Nurul Kisti, ingin menjelaskan makalah tentang komponen pembelajaran. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang hakikat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan. Kondisi itu disiapkan untuk tujuan pembelajaran. Jika materi pembelajarannya bahasa Arab, maka tujuan pembelajarannya adalah bahasa Arab. Syarat utamanya adalah bahwa guru harus sadar akan tujuan pembelajaran tersebut. Lanjut, ia akan berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan menyenangkan guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang harmonis. Nah, jadi ketika guru menghadirkan satu pelajaran, misal contoh tentang launun, tentang warna. Nah, jadi guru itu menjelaskan terlebih dahulu apa itu warna-warna, apa itu misalnya itu ahmar merah, asfar kuning, dan seterusnya. Jadi dia menjelaskan tentang pembelajaran tersebut, dan tujuannya adalah murid itu paham bagaimana membedakan bahasa Arabnya itu warna itu ini, warna kuning itu ini, warna merah itu ini. Nah, jadi tujuan belajarannya murid adalah paham akan pembelajaran tersebut. Nah, jika pembelajarannya hanya murid mendengarkan ceramah dari guru, mungkin akan agak membosankan ya, karena murid hanya sebagai objek bagaikan seperti itu. Jadi buatlah pembelajaran semenyenangkan mungkin, seasik mungkin, agar murid pun walaupun tidak walaupun belum paham akan pembelajarannya, akan tapi suka akan cara pengajarannya gitu loh. Jadi buatlah seasik mungkin. Hakikat belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran. Siswa adalah subjek dan objek pembelajaran. Ia harus aktif baik fisik maupun non fisik. Jadi ketika pembelajaran kita jangan hanya memberikan ceramah kepada murid, jangan memberikan penjelasan pada murid, akan tetapi bolehlah kita membuat siswa itu pun aktif gitu loh, seperti tanya jawab pada murid. Nah, di situ keaktifan murid pun dilihat dari situ. Jadi murid nggak hanya mendengarkan ceramah kita, jangan hanya mendengarkan penjelasan kita aja, kan, tetapi juga menjawab pertanyaan dari kita. Minimal kita yang memberikan tanya jawab lah, seperti itu. Jadi jika menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Masalah yang dihadapi guru biasanya adalah pengelolaan kelas. Guru berusaha mengelola kelas baik agar kegiatan pembelajarannya menyenangkan dan menggairahkan. Nah, bagaimana di sini jika menurut Dimyati dan Mujiono ya, di sini pembelajaran kita itu mungkin tantangan bagi guru adalah bagaimana sih membuat pembelajaran itu asik, bagaimana sih membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi muridnya. Mungkin seperti itu menjadi kendala. Jadi kita biasanya hanya memberikan penjelasan saja kepada murid, dan murid pun banyak yang ada yang memperhatikan dan ada juga yang tidak. Nah, bagaimana kita tuh membuat kelas itu semenarik mungkin agar murid-murid semuanya memperhatikan apa yang kita jelaskan gitu loh. Jadi nggak cuma kita terlalu fokus, terlalu serius ketika belajar, tidak, akan tapi juga kita juga memberikan hal-hal seperti candaan-candaan yang menyenangkan bagi si murid gitu loh.
Nah, peran guru sebagai pembimbing didasarkan kenyataan bahwa banyak peserta didik bervariasi dalam menangkap pelajaran. Ada yang cepat, ada juga yang lambat, bahkan ada strategi pembelajaran per individu yang berbeda. Nah, di semua itu pasti akan muncul di kelas. Jadi kriteria anak-anak pun pasti akan berbeda. Nggak semuanya sama. Seperti misalnya itu mudah paham, itu nggak semuanya. Ada juga pasti yang lambat, ada juga pasti yang agak-agak nakal sedikit. Nah, bagaimana? Nah, di sini inilah perlunya dilakukan menghadapi per individu. Jadi kita itu bagaimana kita itu mengulang-ulang jika kita menghadapi murid-murid contoh yang lambat menangkapnya. Jadi bolehlah kita mengulang-ulang pembelajaran yang kemarin. Jangan ketika pembelajaran kemarin itu dilewat begitu saja, jangan. Jadi bagaimana kita itu mengulang-ulang terus, sabar mengulang istilahnya itu agar murid tersebut paham, dan kita juga jangan terlalu fokus akan target, maksudnya itu fokus akan diri kita sendiri, akan meratakan semua murid kriterianya sama, itu tentu tidak. Dan murid-murid pun mempunyai kriteria yang berbeda-beda gitu loh. Seperti tadi yang dijelaskan, ada juga yang daya tangkapnya cepat, ada juga yang lambat gitu loh. Jadi kita sebagai guru nggak usah mempunyai niat agar membuat orang jadi pintar. Mungkin kita hanya akan marah-marah jika melihat murid kita tidak pintar. Nanti ikhlas dalam kita mengajar itu hilang. Kita mengajar, yang penting memberikan ilmu dan mendidik yang baik. Untuk urusan murid paham atau tidaknya pembelajaran kita serahkan pada Allah. Penting kita doakan saja murid kita akan diberikan hidayah, itu seperti itu. Nah, jadi di pembelajaran juga jangan kita istilahnya itu hanya berpatok kepada murid-murid yang daya tangkapnya cepat, juga jangan. Akan tapi daya yang lambat pun kita tuh harus memperhatikan gitu loh. Dan di sini ada ciri-ciri kegiatan pembelajaran. Belajar memiliki tujuan, yakni membentuk anak didik dalam satu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan belajar mengajar. Itu sadar akan tujuan. Dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian, anak didik mempunyai tujuan unsur lainnya sebagai pengantaran pendukung. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kita tuh harus mempunyai tujuan belajar. Seperti tadi, tujuan belajar kita adalah guru itu paham akan warna-warna, murid itu paham akan warna-warna, murid itu paham membedakan bahasa Arab tentang warna-warna gitu, semisal seperti itu. Jadi itu sebagai targetnya, tujuannya gitu maksudnya. Ada suatu prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Agar mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Jadi kita harus mempunyai istilahnya tuh langkah-langkah. Yang pertama, misal kita menjelaskan dulu tentang perbedaan warna-warna tersebut secara bahasa Indonesia, dan kita jelaskan lagi secara bahasa Arab. Nah, di situ dengan sendirinya kita itu sebagai langkah awal untuk pembelajaran tersebut gitu loh. Jadi murid paham akan warna ini nih seperti ini bahasa Arabnya, dan bahasa Indonesianya ini. Jadi dia bisa membedakan mana gitu loh, mana yang bahasa Indonesianya, mana yang bahasa Arabnya. Jadi dia bisa mencapai tujuan tersebut. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini,
materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kita harus materinya itu, misal kita menggunakan metode-metode seperti mungkin banyak ya metode-metode yang metode-metode yang sudah kita pelajari ya, seperti yang kita belajar di media teknologi pembelajaran seperti di semester 3 dulu. Nah, di situ tentang media-medianya seperti media visual, media dan lain-lain, dan di situ pun kita tinggal set kreatif kita untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin bagi murid gitu loh. Tinggal kita saja yang mendesain bagaimana pembelajaran yang cocok untuk di kelas tersebut, karena gurulah yang tahu akan kriteria muridnya sebenarnya gitu loh. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam perannya sebagai pembimbing, memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator membelajar mengajar, proses belajar mengajar, sehingga guru merupakan tokoh yang dilihat dan tiru tingkah lakunya oleh anak didik. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, guru sebenarnya perannya sebagai seperti yang saya jelaskan tadi, guru sebagai tutor dan murid itu sebagai subjek dan objeknya. Guru itu sebagai pembimbing. Bagaimana ketika misal ketika sudah menjelaskan pembelajaran tersebut, sudah memberikan tanya jawab, bolehlah kita memberikan diskusi kepada anak-anak murid tersebut. Dan ketika ada yang tidak dipahami, bolehlah ketika murid tersebut menanyakan kepada gurunya gitu loh. Dan respon yang dinilai guru pun pasti akan dicontoh oleh anak muridnya. Ketika guru itu baik, pasti muridnya pun akan baik. Tapi jika gurunya itu tidak mungkin ada kriteria guru yang berbeda-beda ya, ada yang galak, ada yang ini, dan itu pun pasti akan dicontoh oleh muridnya gitu loh. Dan seperti yang kita tahu, murid pun lebih senang akan guru yang ramah, yang terbuka ya, bukan pendiam. Walaupun pendiam baik juga agak kurang diserangnya. Penting guru itu lebih ramah dan menyenangkan ketika menyampaikan pembelajaran. Justru itu yang disenangi murid-murid gitu. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin dan kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. Jadi bagaimana ketika misal sekolah mengatur seperti cara berpakaian yang baik, cara berkomunikasi yang baik, seperti misal berpakaian dalam sekolah, guru maupun murid. Nah, disitulah kita seperti disiplin dalam berpakaian seperti itu, disiplin dalam pembelajaran, tidak maksudnya itu lebih rapih dalam pembelajarannya gitu loh. Ada batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas kelompok anak didik dalam kurung. Batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan diberi waktu tertentu. Kapan tujuan itu harus tercapai. Jadi bagaimanapun tujuan pembelajaran kita ketika kita mengajar itu harus mencapai, istilahnya itu kita harus mempunyai target. Semisal pembelajaran materi tentang warna tadi itu kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Nah, di situ harus bagaimana sekreatif kita, media-media yang kita gunakan itu sudah bisa untuk membuat murid-murid itu paham akan materi yang kita berikan gitu loh. Itu sebagai tujuan tercapainya pembelajarannya di situ. Dan evaluasi dan seluruh kegiatan di atas. Masalah evaluasi merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan setelah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajar yang
yang telah ditentukan. Jadi kita juga perlu mengevaluasi apa itu ketika kekurangan dan kelebihan ketika kita mengajar, dan apa itu ketika murid-murid pun ada yang kurang paham ketika kita menyampaikan materi gitu loh. Itu perlu dievaluasi agar materi-materi selanjutnya yang kita pelajari itu lebih mencapai tujuan lah, istilahnya itu lebih cepat murid untuk menangkapnya gitu loh. Jadi tidak bertele-tele dalam menyampaikan pembelajaran gitu loh. Dan memang evaluasi ini sangat penting agar guru-guru pun sadar akan murid-murid mungkin ada yang kurang paham, murid-murid pun ada yang masih bingung akan materi tersebut gitu loh. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya tentang komponen pembelajaran.